Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai kepala sekolah, pasti menginginkan pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Tetapi kenyataannya bahwa setiap kali masuk kelas untuk melakukan observasi, sering saya menjumpai pola yang sama, yaitu guru lebih aktif berbicara, sedangkan murid pasif, terlebih untuk murid-murid yang ada di kelas 6. Hal ini pun diakui oleh salah satu guru, padahal mereka telah menyusun dan merencanakan pembelajaran dengan baik, dengan mempersiapkan alat peraga, video pembelajaran, infokus untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dan ternyata beberapa guru juga sudah mencoba pendekatan berbasis proyek. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang terlaksananya Education Expo Program atau pameran pendidikan sebagai bentuk penilaian otentik bagi murid di kelas akhir. Saya, Shirley Sere, Kepala SD Impres Timika II Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, akan berbagi praktik baik tentang transformasi kelas pasif menjadi panggung inovatif melalui peran Education Expo Program (EEP) dalam mewujudkan dimensi profil lulusan di SD Impres Timika II. Dimensi profil lulusan adalah bentuk aplikasi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang terintegrasi dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, yaitu terwujudnya warga sekolah berprofil Pancasila, unggul dalam prestasi, berbudaya literasi, dan berwawasan lingkungan. Visi, misi, dan tujuan sekolah muncul sebagai penyempurnaan atau pengembangan dari profil pelajar Pancasila, khususnya dalam konteks pembelajaran mendalam, yaitu dimensi profil lulusan yang meliputi dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan guru juga masih rendah. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena guru masih terbatas dengan praktik pedagogis. Guru belum memahami perannya dalam proses pembelajaran. Guru belum memiliki strategi atau metode untuk menggiring murid dalam berpikir kritis, sehingga murid tidak dibiasakan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat dan mengkomunikasikan hal-hal yang mereka ketahui di depan kelas. Murid pada saat belajar hanya disuguhkan dengan materi tanpa mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki, sehingga membuat mereka terbiasa menerima tanpa mencari tahu hal-hal yang baru yang dapat disandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Padahal dengan kemampuan yang dimiliki murid, sebenarnya mereka dapat menciptakan proyek-proyek kreatif dan eksplorasi ilmiah dari hasil kolaborasi dengan rekan sejawat maupun bapak ibu guru. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya memilih 15 guru yang akan menjadi guru pendamping atau fasilitator untuk mendampingi 15 kelompok yang terdiri dari 9 sampai 10 murid dalam satu kelompok sekaligus sebagai panitia penyelenggara. Kemudian saya membuat surat tugas. Bersama tim, kami menyusun perencanaan kegiatan pameran pendidikan yakni terkait dengan tema yang akan diusung dalam pameran nantinya. Perencanaan ini juga terkait dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan pada saat itu di bulan Mei tahun 2025 yang dibiayai dari dana BOSP. Untuk pembekalan maupun pendampingan akan dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2025, sehingga peran guru sebagai fasilitator dalam tahap perencanaan, guru membantu murid melalui diskusi untuk menentukan judul topik serta arah proyek dalam pameran yang sesuai dengan tema yang diusung. Dalam tahap pelaksanaan selama pengerjaan proyek,
Guru hanya bertindak sebagai sumber daya, dalam hal ini menyediakan akses mendapatkan materi referensi, misalnya murid berkunjung ke laboratorium komputer sekolah. Guru memfasilitasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika dan memperkenalkan murid pada narasumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup maupun narasumber lainnya jika diperlukan. Pelaksanaan pameran pendidikan bukan hanya sekedar program tahunan sekolah, tetapi memberikan dampak yang signifikan bagi murid, guru, dan seluruh warga sekolah. Ini terbukti bahwa kegiatan pameran pendidikan, para murid begitu antusias dengan menampilkan beberapa karya mereka, baik dalam proyek kreatif maupun tulisan ilmiah yang mereka aplikasikan melalui keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh selama di dalam kelas maupun selama proses pendampingan. Hal yang menarik bahwa murid menguasai materi, mampu mempertanggungjawabkan hasil yang mereka dapatkan melalui presentasi dan mampu menjawab pertanyaan dari pengunjung. Hal ini melatih mereka berbicara di depan umum dengan percaya diri dan lugas. Mereka dapat membangun kolaborasi dalam bentuk kerjasama tim, serta mampu berhadapan dengan pertanyaan atau kritik dari pengunjung, sehingga dituntut murid harus cepat berpikir kritis dan mempertahankan solusi dari proyek mereka. Melalui kegiatan pameran pendidikan ini, guru-guru dapat belajar bagaimana peran guru yang sesungguhnya bagi murid dalam pembelajaran mendalam. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi guru yang terlibat dalam kegiatan yang mana memerlukan keterampilan baru dalam proses pembelajaran sebagai bentuk peningkatan dalam praktik pedagogis, yaitu penyempurnaan praktik pengajaran. Sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga atas kerjasama tim, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa dengan pelaksanaan pameran pendidikan sebagai alat untuk memimpin, mempromosikan, dan mengevaluasi kinerja sekolah secara menyeluruh, serta membuka kemitraan yang berkelanjutan bagi kualitas pendidikan SD Impres Timika II. Saya Junaidah, salah satu guru SD Impres Timika II, merupakan salah satu fasilitator terkait program EEP yang ada di SD Impres Timika II. Program ini dapat meningkatkan kualitas kompetensi khususnya bagi saya dan umumnya bagi pendidik yang ada di SD Impres Timika II ini untuk praktek pedagogik dalam penyempurnaan pembelajaran abad 21. Saya Eliezer Kararbo, Ketua Komite SD Impres Timika II, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah, yang telah melaksanakan program pameran bagi anak-anak kami. Harapan kami agar program ini terus dapat berjalan terus, karena program ini sangat baik untuk pengembangan daya ingat anak-anak kami dan juga menjadi dorongan motivasi buat anak-anak kami dalam melaksanakan proses belajar mereka di SD Impres Timika II. Perasaan saya selama dibimbingi guru saat kegiatan Expo adalah saya merasa sangat terbantu karena ini adalah kegiatan Expo pertama kami, dan manfaat yang saya dapatkan saat melakukan kegiatan Expo adalah bisa membentuk kesadaran hidup sehat sejak dini dan mengenalkan penerapan sains dan teknologi secara nyata. Dengan pelaksanaan pameran pendidikan merupakan jembatan antara teori di kelas dan aplikasi kehidupan para murid. Demikian praktik baik saya tentang transformasi kelas pasif menjadi panggung inovatif melalui peran Education Expo Program dalam mewujudkan dimensi profil lulusan di SD Impres Timika II.